Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita di pertemuan yang ketiga pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Sekarang tiba saatnya kita untuk pemaparan materi dari materi yang telah kalian baca dan kalian catat sebelumnya. Ingat, biasakan untuk terlebih dahulu membaca sebelum kalian memahami materi. Kita langsung saja pada materi hari ini. Kita hari ini masih akan membahas materi mengenai teks berita. Namun, apabila pada pertemuan yang pertama kita membahas mengenai pengertian dan unsur dari teks berita, di pertemuan yang kedua kita belajar bagaimana cara meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi teks berita, maka pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Langsung saja kita pada materi yang pertama berkaitan dengan struktur teks berita. Kalau kita membahas mengenai struktur teks berita, maka di situ kita akan membahas mengenai urutan penulisan. Struktur merupakan urutan penulisan berita. Nah, apabila sekarang kita akan mengurutkan struktur penulisan teks berita, maka kita perlu mengingat dulu bahwa yang namanya berita berisi dua informasi. Ada yang dikatakan dengan informasi penting, yaitu informasi yang berkaitan dengan unsur adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ada informasi yang kurang penting, yaitu informasi yang tidak mengandung unsur adik simba sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, di struktur bagian manakah kita akan menyimpan bagian informasi yang penting, dan di struktur bagian manakah kita akan menyimpan informasi yang kurang penting? Kita perhatikan di sini. Nah, sekarang kita perhatikan slide yang terdapat pada layar monitor kalian. Kita akan membahas mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama adalah kepala berita, yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor berita. Struktur ini tidak bisa kita ubah-ubah. Bagian kepala berita harus ada pada bagian paling atas, bagian tubuh berita harus ada di tengah, dan ekor berita harus terdapat di bagian paling akhir. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, di bagian kepala berita apa yang harus kita tuliskan? Di bagian tubuh berita apa juga yang harus kita tuliskan, dan juga di bagian ekor berita? Perhatikan, bagian kepala dan tubuh berita harus memaparkan bagian unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena bagian kepala berita dan tubuh berita adalah struktur yang akan memaparkan informasi penting dalam sebuah berita. Namun sekarang yang jadi pertanyaannya, unsur adik simba mana yang akan kita tulis di bagian kepala berita, dan unsur adik simba yang mana yang akan kita tulis pada bagian tubuh berita? Biasanya kepala berita terdapat di bagian paling awal berita, berarti paragraf yang pertama. Biasanya bagian kepala berita ini memaparkan unsur adik simba yang singkat. Dengan begitu berarti kita akan memaparkan bagian apa, di mana, kapan, siapa. Dan di bagian tubuh berita adalah pemaparan yang lebih panjang dari bagian kepala berita. Jadi di bagian tubuh berita biasanya kita akan memaparkan bagian unsur mengapa dan bagaimana. Dan bagian tubuh berita merupakan kelanjutan dari kepala berita. Nanti setelah selesai kamu menuliskan bagian kepala berita dan tubuh berita, di bagian akhir kamu akan menuliskan ekor berita, yaitu informasi yang tidak mengandung unsur adik simba sama sekali. Itu adalah strukturnya. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Di sini ada juga pada buku paket kalian halaman 2. 10 hari menjelang Lebaran, paragraf awal, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut non-9 bahan pokok non-sembako. Itu merupakan bagian kepala berita. Kenapa? Kita buktikan. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, itu adalah unsur kapan? Pelabuhan penyeberangan Merak, berarti itu adalah unsur di mana? Mulai padat. Berarti itu adalah unsur apa? Padat oleh truk.
truk-truk tersebut berarti itu adalah unsur siapa. Paragraf pertama yang ada pada bagian atas mengandung unsur adik Simba, kapan, di mana, apa, siapa, berarti itu masuk kepada bagian kepala berita. Kita lanjutkan, lihat, kita buktikan kembali. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok non-sembako pada 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Itu adalah memaparkan bagian mengapa, berarti itu masuk ke dalam bagian tubuh berita. Dan yang berikutnya, paragraf yang ketiga, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Kalian lihat di slide kalian yang saya berikan tanda biru, itu merupakan unsur bagaimana, berarti masih masuk ke bagian tubuh berita. Dan sisanya mulai dari antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4 itu merupakan ekor berita karena memaparkan bagian yang tidak mengandung unsur adik Simba. Nah, jelaskan bagian pada struktur berita. Paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nanti kita akan memberikan pada sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah kita belajar mengenai struktur dari teks berita, kita akan melanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu kaidah kebahasaan berita. Nah, pada saat kita menuliskan sebuah teks berita, kita tidak bisa asal menuliskan teks berita. Karena di situ ada kaidah kebahasaan atau aturan bahasa yang harus kamu gunakan dalam penulisan berita. Lalu, bagaimanakah kaidah kebahasaan berita? Kaidah kebahasaan berita artinya aturan penggunaan bahasa dalam menulis berita. Bisa kalian buka halaman 15 pada buku paket kalian. Kita lanjutkan. Nah, pada saat kamu menuliskan sebuah berita, maka di situ ada beberapa aturan bahasa yang harus kamu terapkan di dalam penulisan berita. Dan di sini ada 6 kaidah kebahasaan yang harus kamu terapkan dalam penulisan teks berita. Yang pertama, pada saat kamu nanti saya suruh untuk menuliskan teks berita, di situ teks berita harus menggunakan bahasa yang baku. Apa itu bahasa yang baku? Yang dimaksudkan dengan bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang standar, tanpa ada bahasa populer atau bahasa kedaerahan. Bisa kamu saksikan di televisi apabila kamu menyaksikan sebuah berita, maka di situ kamu melihat seorang menyampaikan berita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Di situ si reporter atau si pembawa berita tidak mengungkapkan berita dengan bahasa gue beritakan hari ini. Nggak begitu kan? Tapi kita menggunakan bahasa yang resmi. Dapat saya beritakan hari ini ada informasi kejadian. Nah, itu merupakan bahasa yang baku. Paham ya? Maksudnya dengan bahasa baku, tidak ada campuran bahasa gaul, bahasa populer, tidak ada campuran bahasa kedaerahan, namun menggunakan bahasa Indonesia yang standar atau baku. Nah, itu adalah yang pertama, pada saat nanti kamu menulis, jangan menggunakan bahasa gaul. Kaidah kebahasaan yang kedua yang harus kamu terapkan pada saat kamu menuliskan teks berita adalah penggunaan kalimat langsung. Apa yang dimaksud dengan kalimat langsung? Nah, kamu perhatikan, biasanya saya contohkan dulu sedikit menjauh dari teks berita. Yang kamu pahami adalah biasanya kamu menuliskan teks drama, pada saat kamu menuliskan ucapan yang diucapkan oleh lakon, maka kamu memberikan tanda kutip. Tanda kutip, nah itulah yang dimaksud dengan kalimat langsung. Kita kembali lagi pada teks berita. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan pada orang yang dituju. Kita menuliskan kembali pada teks berita ucapan tanpa mengurangi ucapannya, tanpa dikurangi ucapan yang diucapkan oleh narasumber. Kita tuliskan kembali tanpa dikurangi sedikit pun. Itu adalah kalimat langsung dengan diberikan tanda kutip dan kalimatnya diakhiri dengan tanda baca koma. Lalu kita di sana memaparkan menurut kata. Kita lihat sebagai contoh begini. Ada sebuah kejadian. Di sini ada sebuah kasus, kita lihat. Misalnya telah terjadi sebuah kecelakaan dan kamu akan menuliskan beritanya. Sebelum kamu menuliskan berita, maka kamu akan mewawancarai seseorang untuk mendapatkan informasi. Di situ telah terjadi sebuah kecelakaan dan kamu mewawancarai seseorang saksi bernama Pak Udin untuk mencari fakta. Dan Pak Udin mengatakan, di situ yang diberi tanda merah, kecelakaan tersebut diakibatkan karena supir mengantuk.
Nah, itu adalah ucapan dari Pak Udin. Maka yang dimaksud dengan kalimat langsung adalah kamu menulis menciplak langsung kalimat yang diucapkan oleh Pak Udin. Kita pindahkan ke dalam paragraf berita dan diberikan tanda kutip. Kita lihat di bawahnya di situ, lihat tanda kutip itu adalah tanda yang diberikan tanda merah di bawah. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena supir mengantuk. Tadi kan kita tahu ya, itu adalah ucapan Pak Udin. Itu kalimat langsung. Kita berikan tanda kutip. Akhiri dengan koma. Kita lihat di situ. Lalu setelahnya kita paparkan kata Pak Udin, saksi di tempat kejadian. Itu merupakan kalimat langsung. Dan di dalam penulisan teks sekarang kita ke kaidah kebahasaan yang berikutnya. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan pada saat kalian menuliskan sebuah teks berita adalah penggunaan konjungsi bahwa. Sekali lagi, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi merupakan kata hubung, kata penghubung. Nah, nanti pada saat kamu menuliskan teks berita, maka di situ kamu harus menyelipkan atau membubuhkan adanya konjungsi bahwa pada teks berita yang kamu tulis. Di situ contoh, data di BNPM menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Biasanya konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kalimat setelahnya. Kita lihat ada konjungsi bahwa di situ yang diberikan tanda merah. Sebelumnya ada kalimat data di BNPN menyebutkan. Biasanya konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kalimat sebelumnya diterangkan di kalimat setelahnya. Kita lihat kalimat sebelumnya adalah data di BNPM menyebutkan bahwa. Bahwa apa? Tidak jelas kan, diterangkan oleh kalimat setelah bahwa. Lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Itu adalah penggunaan konjungsi bahwa. Lalu setelah itu yang keempat, kamu harus memperhatikan kaidah penggunaan kata kerja mental. Di dalam penulisan teks berita di situ kamu harus menyelipkan kata kerja mental. Apa yang dimaksud dengan kata kerja mental? Kata kerja merupakan kata yang di dalamnya kita sedang mengerjakan sesuatu. Nah, misalnya gini, memukul. Berarti kita mengerjakan pekerjaan memukul. Namun di sini kata kerjanya adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang pekerjaannya hasil pemikiran, bukan hasil gerakan. Kalau memukul kan hasil gerakan. Nah, ini pekerjaannya bukan hasil gerakan, bukan hasil aktivitas, tapi hasil aktivitas berpikir. Contohnya di sini kata kerja mental memikirkan. Berarti kita hasil pemikiran, iya kan? Membayangkan, berpraduga, berasumsi, menyimpulkan, beranalogi, itu merupakan contoh dari kata kerja mental. Nanti kamu harus menyelipkan salah satu kata kerja mental di dalam teks berita yang kamu buat. Di sini contoh, warga berasumsi berarti itu adalah kata kerja mental. Pencurian tersebut dilakukan orang terdekat korban. Itu adalah contoh penggunaan kata kerja mental. Bisa kalian buka di halaman 6 buku paket bahasa Indonesia kalian. Kita lanjutkan kepada kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan keterangan waktu dan tempat. Nah, di dalam menulis berita nanti kamu harus menyelipkan keterangan waktu dan tempat. Kenapa? Karena dalam keterangan waktu dan tempat ini, maka di situ kamu akan menuliskan unsur kapan dan di mana. Di situ keterangan waktu berarti kamu menjawab kapan, dan pada pada keterangan tempat kamu akan menjawab unsur di mana. Di sini contoh, 10 hari menjelang Lebaran Sabtu 15 November. Di dalam berita kamu menuliskan seperti itu. Berarti kamu sedang menuliskan keterangan waktu yang menjawab unsur kapan. Lalu pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Pelabuhan penyeberangan Merak, berarti di situ kamu menuliskan keterangan tempat yang menjawab unsur di mana. Paham ya? Dan yang terakhir, pada saat kamu menuliskan sebuah teks berita, kamu harus menyelipkan penggunaan konjungsi temporal. Apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menghubungkan kalimat untuk menambah kalimat berikutnya. Yang seperti apa, Bu? Kita lihat. Contohnya di sini adalah kamu menyelipkan konjungsi temporal itu kemudian, lalu, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Itu merupakan konjungsi temporal atau yang menambahkan ke kalimat yang berikutnya. Contoh kalimatnya di bawah, lihat.
Dari perempatan kau lurus saja sejauh 100 meter. Kemudian berarti itu kamu sedang menyelipkan atau sudah menyelipkan konjungsi temporal. Kamu belok ke arah kanan dan pertigaan. Nanti di dalam berita kamu pun harus menyelipkan salah satu konjungsi temporal. Paham ya materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan berita. Nanti kamu akan menuliskan sebuah teks berita dan harus kalian ingat pada saat kamu menuliskan sebuah teks berita, maka kamu harus mengingat ada unsur kepala, tubuh, dan ekor. Lalu ada 6 kaidahnya yang harus kamu tuliskan juga di situ, mulai dari penggunaan bahasa yang baku, menggunakan konjungsi temporal, penggunaan keterangan waktu dan tempat, lalu berkaitan dengan konjungsi bahwa, lalu kamu menuliskan kalimat langsung dan juga kata kerja mental. Dan selain itu kamu harus ingat pada saat kamu menuliskan sebuah teks berita juga harus memenuhi ke-6 unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar hari ini, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.